Saya yakin Anda mungkin sudah tidak asing lagi mendengar yang namanya DOM manipulation. Basicnya, ketika Anda bisa menambahkan new element atau elemen baru di dalam JavaScript ke dalam HTML, bisa menghapusnya, bisa memodifikasinya, itu disebut dengan DOM manipulation. Oke, coba dulu yang pertama, kita pergi dulu ke Visual Studio Code dan Anda perhatikan bahwa script ini saya panggil tepat di dalam head ini. Oke, coba kita panggil dulu body ini, apakah bisa? Saya pergi ke app.js ini, saya buat di sini console.log dokumen body. Kira-kira ini akan mentarget yang namanya body yang ada di sini. Dan watch what happen ketika misalnya kita inspect elemennya dan hover into the tool console-nya dan adalah di sini null. Kenapa bisa null? Hanya karena JavaScript ini dibaca sebelum dokumennya ready sehingga dia tidak kenal siapa body ini. Nah, sekarang coba saya pindahkan ke sini dan kita refresh dan di sini Anda lihat bahwa dia sudah berubah menjadi node atau object yang katanya itu adalah body. Ya karena kita target adalah yang ini. Oke. Nah sekarang coba dulu perhatikan ya, pada DevTool ini saya akan lihat pada setting dan untuk Teamsnya kita akan pilih auto atau Anda mau duck, biarkan dia duck seterusnya. Kalau dia Anda buat auto, maka yang terjadi adalah dia akan mengikuti sistem yang Anda pakai sekarang. Ketika misalnya duck, dia duck, ketika dia like. Oke, agar supaya tidak sakit aja mata, ini duck, ini like ya. Kemudian ketika sudah dapat dan saya ingin menunjukkan salah satu hal yang paling penting untuk Anda, yaitu Anda tidak bisa membuat seperti ini, let dokumen, dan jika misalnya kita lihat di sini console.log dokumen, dan Anda pasti akan melihat di sini redeclaration of non-configurable, yang artinya Anda tidak bisa lagi menggunakan dokumen ini karena memang sudah ada pada JavaScript. Namun yang lain bisa, misalnya itu body atau apapun lah yang Anda inginkan, asal selain dokumen, maka di sini katanya define karena memang tidak ada hasilnya. Maka di sini coba kita buat dokumen body. Dan jika misalnya kita perhatikan sekarang di sini dia juga target body-nya. Bagaimana ketika misalnya kita ingin menulis sesuatu di dalamnya? Oke, saya buat di sini dulu body, ya, body text content saya buat di sini hello world. Ya, sekarang kita refresh di browser maka di sini Anda akan melihat hello world. Bagaimana ketika seandainya kita ingin memasukkan H1 ke dalam body ini? Kira-kira kita ingin ketika kita lihat di sini ada body, kita ingin sebelum hello world ini dia di drop ke dalam H1. Kira-kira seperti itu. Maka yang kita lakukan adalah pertama itu membuat new element. Misalnya di sini saya buat let L, saya buat di sini dokumen ya, create element yang namanya H1. Oke, sekarang misalnya L ini kita konsol, Anda pasti menebaknya bahwa di sini ada H1. However, kita ingin memasukkan dia ke dalam body ini, bagaimana caranya? Sangat mudah. Body append, Anda buat di sini L. Kemudian jika misalnya Anda ingin menambahkan teks ke dalam H1 ini, itu mudah dengan cara L, Anda buat di sini teks kontennya itu adalah hello world. Sehingga sekarang jika misalnya kita refresh di browser, harusnya sudah ada H1 di sini diikuti dengan tulisan hello world. Maka jika Anda inspect pun elemennya di sini, sudah jelas bahwa dia adalah H1. Kemudian ketika misalnya Anda buat H2, maka di sini akan muncul H2. Sama di sini juga. Oke, kemudian coba dulu kita buat di sini H1 ya. Dan saya akan duplikat sampai 3 kali dan kita ganti ini menjadi H2 dan ini H3. Cool. Kemudian di sini H1 dan H2 dan H3. So kita buat di sini 1, 2 dan 3. Bagaimana cara kita masukkan 3 heading yang kita buat ini ke dalam body? Oke, Anda cuma butuh koma di sini. H1, H2 dan H3. Maka sekarang harusnya jika misalnya kita refresh di browser, maka akan ada 3 heading di sini, yaitu H1, 2 dan 3. Anda sudah tahu cara create new element ya. Kira-kira cara membuat elemen baru ke dalam JavaScript atau dari JavaScript ke dalam HTML itu kira-kira seperti ini. Jadi mau itu ul, mau itu li, itu Anda bisa buat seperti itu. Jadi seandainya di sini li, terus Anda ingin memasukkan maksudnya memasukkan li ini ke dalam ul, itu mudah dengan cara append dan di sini buat li. Dan sekarang coba dulu ini kita append yang namanya ul ya. Sehingga sekarang jika misalnya kita refresh, maka akan ada di sini ul dan di dalamnya ada li yang itu masih kosong, tidak ada apa-apa. Kemudian ketika misalnya Anda ingin membuat tulisannya, mudah dengan cara li text content Anda buat di sini list 1, terus Anda buat lagi di sini list 2, misalnya seperti itulah. Kemudian jangan lupa Anda buat lagi di sini list 2. Kira-kira seperti itulah. Kemudian di sini Anda buat li 2. Dan refresh, maka di sini sudah ada list 1 dan di sini ada list 2 dan begitu juga di sini sudah akan muncul dianya. Nah, kemudian bagaimana cara menghapusnya? Bayangkan ketika misalnya Anda punya lagi di sini 3 list item lah kita bilang ya. Dan di sini kita buat 3 dan di sini kita append-kan dia 3. Ya, li 3. Dan saya akan menghapus yang 2 misalnya seperti itu. Karena pada dasarnya jika misalnya kita refresh, ini akan hasilnya 3 list item.
Kita ingin menghapus 2 misalnya, for whatever reason lah misalnya. Li 2 remove, that's it. Jadi ketika misalnya kita lihat di browser, maka yang list 2 sudah hilang. Begitu juga ketika misalnya membuat list 3, maka yang hilang list 3. Kira-kira seperti itulah. Oke, itu basicnya. Nah, ada yang namanya append child. Ketika Anda tahu bahwa append child ini akan mengharapkan objek, sementara append ini tidak. Saya buat di sini dulu. Body, dokumen body. Ya, saya buat di sini dokumen body, terus kita buat di sini dulu let. Seandainya saya buat di sini body append, ya, append hello world. Anda pasti menebaknya bahwa akan muncul di sana tulisan hello world seperti ini. Ya. However, ketika misalnya kita buat di sini append child, maka lihat dia tidak muncul, dan bahkan ketika misalnya Anda lihat pada tab konsol ini, append child argumen 1 is not an object, katanya seperti itu. Nah, dia mengharapkan objek. Yang mana itu objek? Ya, itu adalah body ini sebenarnya objek. Nah, ketika Anda punya elemen di sini misalnya ul, Anda buat di sini dokumen, ya, create elemen yang namanya ul. Nah, ini adalah basicnya objek, not object. Bisa bilang seperti itu. Jadi ketika misalnya saya append ul, maka dia akan bisa karena dia itu adalah objek. Makanya di sini Anda lihat ada ul. Jadi ketika Anda penasaran seperti yang sudah kita pelajari bahwa Anda bisa melihat itu dengan cara type of ul ketika Anda refresh di konsol objek, katanya di sini. Jadi kalau Anda bertanya kepada saya yang mana yang saya gunakan, itu adalah append. Jadi dia bisa append apapun tapi child tidak. Dia hanya append yang objek saja atau yang not saja. Ya, ini kan bisa dibilang not juga lah, objek not gitulah. Ya, yang jelasnya Anda harus tahu bahwa append child mengharapkan objek sementara append tidak. Coba dulu kita berpikir di sini yang telah kita pelajari kan ada tuh yang untuk belajar array dan bagaimana cara kita memanipulasi array tersebut yang menggunakan map, menggunakan each, ya. Kita akan pelajari di sini. Coba dulu, saya akan buat dulu di sini list item lah, ya. Saya akan buat sini const list equals to empty array. Kemudian di sini kita akan buat dulu for let I sama dengan 1 lebih kecil sama dengan 32. Kemudian di sini kita buat I plus plus sama dengan I tambah 1 kan? Anda harus ingat ini ya. Kemudian di sini I plus plus. Dan coba dulu ini kita perbaiki. Harusnya di sini ada I, ya, bukan tidak ada. Nah, di sini kita akan push I ini ke dalam list item yang ada di sini atau empty array yang by default kita buat. Oke? List push I. Sehingga sekarang jika misalnya kita console.log isi list tersebut adalah 1 2 3 sampai 32 harusnya. Kalau kita buat 32. Anggap dulu kita ingin membuat yang namanya tanggal lah, bisa dibilang seperti itu, ya. Nah, caranya ketika sudah dapat list ini sebagai array dan itu hasilnya 1 sampai 32, maka Anda bisa lakukan di sini perulangan kembali. Let item of list. Item ini adalah singularnya, maka list ini adalah pluralnya. Oke. Const, saya buat sini new item. Kita akan buat di sini dokumen create elemen pastinya yang itu namanya option. Oke. Nah, di sini new item saya ingin teks kontennya itu item yang kita dapat dari sini. Sudah jelas ya? Berarti nanti yang muncul itu adalah option 1 sampai 32. Kira-kira seperti itu. Kemudian kita butuh select di sini, tapi kita belum mempunyainya. Di sini kita hanya punya ul. Coba dulu ini kita ganti menjadi select sehingga Anda tahu bahwa ketika misalnya kita lihat ini di body append select, maka dia akan berubah menjadi select nanti daripada ul. Ya, kira-kira ini dia. Oke, cool. Sekarang kita sudah punya select. Yang select itu akan kita masukkan semua child yang kita punya ini ke dalam select tersebut. Select, append, child, kita masukkan di sini new item. Nah, Anda tahu kenapa di sini saya memakai append child? Hanya karena kita ingin memang memasukkan objek ke dalam select tersebut, bukan yang lain. Karena sudah pasti di dalam select itu adalah option. Kira-kira seperti itu. Oke. Sekarang di sini Anda tahu bahwa sebenarnya si select ini belum kita append ke dalam body. Maka Anda bisa buat di sini body, append, child, bisa juga select Anda buat di sini. Nah, sekarang jika misalnya kita lihat lagi, pertama kita buat default list itu ke dalam empty array. Jadi by default dia adalah array dan dia kosong. Kemudian kita loop 1 sampai 32. Kemudian hasilnya kita push ke dalam list tersebut. Di bawah sini kita buat perulangan kembali. Let item yang itu adalah singularnya, yang mana ini adalah pluralnya, dan kita buat di sini satu variabel yang itu membuat elemen yang namanya option. Nah, kemudian option tersebut kita buat inner text, ya, bukan teks seperti itu saja, tapi inner textnya itu adalah item. Kemudian semua item tersebut kita masukkan ke dalam select yang kita punya. Alright, sekarang coba kita cek di browser apakah sudah muncul.
Nah, sepertinya sudah ada di sini option 1, 2, 3. Ya, ketika Anda membuat yang namanya ulang tahun, ingat ya, atau Anda ingin tahu berapa umurnya, kira-kira beginilah caranya penggunaannya. Sangat luar biasa sekali mudahnya. Oke, itu yang pertama. Coba dulu kita pergi ke CSS ini. Kita tadi desain untuk select ya. Coba kita buat sini select ya. Dan kita refresh, harusnya sekarang sudah bagus daripada tadi. Kemudian seandainya Anda mempunyai satu lagi select di sini, ya ingat di sini masih tidak ada apa-apa ya. Kita masih bermain di JavaScript ini. Coba dulu ini kita ganti menjadi apa? Age misalnya atau date. Atau di sini kita buat select date lah biar supaya jelas saja bahwa ini adalah select gitu. Dan di sini kita buat select date. Nah kemudian kita perlu seperti ini juga lagi. Nah ini coba dulu kita buat date list sehingga di sini kita bisa masukkan date list tersebut di sini juga. Oke. Sekarang kita ingin membuat itu yang namanya tahun, ya. Coba kita buat di sini select year. Nah, di sini kita buat select juga pastinya. Dan di sini kali ini karena kita ingin append dua-dua, sepertinya kita bisa menggunakan append daripada append child, ya. Sini kita buat date dan di sini kita buat select year. Oke. Kemudian di sini kita perlu membuat ini kembali. So, kita buat di sini link bawah. Untuk date list kita ganti menjadi year list, kemudian atau Anda bisa buat di sini years langsung. Kemudian di sini Anda buat year, di sini adalah years. Itu adalah pluralnya. Kemudian di sini new item atau new year bisa juga Anda buat di sini lah. Ya, atau ini sebenarnya new element gitulah ya. Setelah itu Anda bisa masukkan ke sini dan kemudian itu Anda masukkan ke sini dan kemudian select date Anda ganti menjadi select year. Kira-kira seperti itu. Perhatikan bahwa di sini year belum terpanggil. Coba dulu ini kita ganti menjadi year daripada item karena yang di atas itu adalah item. Ya. Sekarang kita refresh di browser maka kita harus mendapatkan apa yang kita inginkan namun tidak. What happened? Coba dulu kita perhatikan. Saya coba dulu ini kita buat 190 lah misalnya dan ini kita buat 2022. Date list ini coba kita ganti menjadi years dulu dan kita refresh maka kita sudah mendapatkan apa yang kita inginkan. Ya. Coba dulu kita ganti. Kita munculkan yang pertama itu adalah year baru date-nya. Sehingga kita refresh, ini yang kita dapatkan. Ini dulu baru yang ini. Mungkin Anda juga lupa bahwa pernah saya ajarkan kepada Anda ketika kita sudah bermain dengan yang namanya tahun ini sifatnya kan tidak statis, dia berganti setiap tahun. Yang itu Anda bisa lakukan dengan cara bukan membuat seperti ini. Melainkan Anda buat itu seperti ini bisa juga sih. Anda buat di sini let date equals to new date, ya. Kemudian Anda bisa buat di sini log apa isi dari date get full year. Anda bisa buat seperti itu. Dan sekarang coba kita lihat di DevTool Console 2022 yang artinya sebenarnya ini bisa Anda masukkan ke dalam sini. Atau jika Anda tidak mau seperti itu, Anda bisa juga buat seperti ini. Ya, basic object oriented Anda bisa masukkan get full year di sini. Ya, langsung daripada memanggil date ini. Terus Anda panggil date-nya di sini. Alright, Anda lihat lagi, harusnya di sini sudah masuk 2022. Ya. Anda yang buat di sini kurang satu pasti hasilnya itu adalah 2021 habisnya bukan 2022, ya. Kemudian Anda bisa juga masukkan ini ke dalam sini. Untuk tanggal kenapa tidak seperti itu kita buat? Hanya karena sifatnya tanggal itu memang kita sudah tahu bahwa dia paling banyak 32, tidak lebih dari itu. Makanya kita buat itu 32. Bagaimana dengan bulan? Ya sama sebenarnya caranya seperti itu juga. Hanya tinggal menambah-nambah saja. Anda buat misalnya month list, Anda buat year list, date list, kira-kira seperti itulah. Intinya Anda mengerti sekarang bagaimana cara membuat hal-hal seperti ini. Basicnya itu hanya push ya, push atau buat elemen baru. Terus ya Anda append kemana gitu loh. Kira-kira seperti itulah. Nah kalau misalnya Anda bingung, Anda bisa hapus tanggal atau year ini. Jadi Anda fokus pada ini saja sudah cukup sebenarnya. Dan Anda bisa hapus ini karena Anda juga sudah mengetahuinya. Kira-kira seperti itulah. Ya. Dan Anda buat sini select date. Nah kita refresh, kita akan mendapatkan 1 sampai 32. Ingat kalau misalnya Anda buat di sini lebih kecil 32 yang muncul adalah 31 sampainya tidak ada 32. Kenapa muncul 32? Hanya karena kita buat lebih kecil sama dengan 32. Makanya kita dapat di sini 32. Alright, very cool. Anda sudah mengerti di sini basic-basicnya. Yang mana ini sangat luar biasa sekali ketika misalnya Anda tidak mengetahuinya. Atau mungkin Anda sudah mempelajari yang waktu kita di Round.js namun Anda tidak tahu mengimplementasikannya. Ya kira-kira sekarang ini cara mengimplementasikannya kurang lebih.